Raffi makin serius menjalin hubungannya dengan Gigi. Inilah kisah pasangan pengantin baru Dude Herlino dan Alyssa Soebandono. Baru pulang dari bulan madu di Istanbul, Turki, Alyssa tampak makin nyaman memakai hijab. Terbukti saat hadir di berbagai acara, Alyssa selalu memakai hijabnya dan nyaris tak terlihat risih dengan penampilannya yang baru tersebut. Bahkan alih-alih merasa risih, Alyssa justru merasa nyaman dan tidak pernah merasa kepanasan saat memakai hijab. Entahlah. Namun yang jelas, saat ditanya kapan keduanya akan memproklamirkan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri alias pernikahan, baik David maupun Vega hanya bisa menjawab dengan penuh kiasan. Secepatnya. Apa jangan-jangan Nadia nih? Doain aja. Tapi kalau emang bener sama yang di samping nih gimana? Nggak tahu, kalau Tuhan bilang apa, ya kita ikut aja yang terbaik apa. Kalau untuk kedepannya tetap berdoa dan berharap yang terbaik. Dari teman menjadi demen, dari sahabat menjadi cinta. Ungkapan ini rupanya tidak hanya berlaku bagi Nadia Vega dan David Noah. Adalah pasangan Caca Federica dan Nico Ganinduto juga mengalami hal yang sama. Saling mengenal lewat perantara sahabat dekat keduanya yaitu Alyssa Soebandono, cinta akhirnya bersemi setelah awalnya hanya sebagai teman biasa. Nico yang adalah seorang pengusaha di bidang pertambangan akhirnya bisa menaklukkan hati Caca Federica yang terkenal dingin dan cuek pada lelaki pasca hubungannya dengan Kevin Jufri Kandas. Ini Diko, kita kenalnya di mana ya? Emang kenal sama dari sahabatnya Caca. Sahabatnya Caca teman dekat aku juga. Iya, udah. Sudah berapa lama sih kalian berdua? Baru ya? Kenapa? Udah berapa lama baru sih? Baru. Saya ada usaha sendiri. Ada usaha sendiri di bidang pertanian. Apa yang membuat tertarik ya? Gak tahu, seiring berjalannya waktu ya kita ngobrol nyambung, nyaman. Sejauh ini ya fine-fine aja. Meski baru menjalani hubungan sebagai kekasih, namun baik Caca maupun Nico sudah sama-sama saling mengenal keluarga pasangannya masing-masing. Lantas, benarkah jika Caca dan Nico akan segera menikah di usia Caca yang saat ini menginjak angka 24 tahun? Dan apa yang membuat Nico memantapkan hatinya pada sosok Caca Federica? Lantas, benarkah kepergian Caca ke Tanah Suci Mekah dalam waktu dekat ini untuk mencari jawaban atas tautan cinta dirinya dengan Nico? Dia beda ya, dia independen banget. Itu yang membuat aku benar-benar respect sama perempuan kayak Caca. Itu yang membuat aku benar-benar melihat kalau ya Caca tuh seorang wanita yang bisa berdiri sendiri, itu segala macam. Dan itu yang membuat aku Keinginan buat nikah muda. Iyalah. Mumpung produktif ya. Apa? Mumpung usia produktif. Mum- Kuliah tuh udah selesai. Ya yang jelas sih tanggung jawab aku buat menyelesaikan pendidikan aku alhamdulillah udah selesai. Karir juga masih berjalan juga. Jadi ya tinggal dijalanin aja nanti. Target mereka doain aja Mas ya. Yang jelas aku mau umroh dulu. Hubungan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina atau yang akrab disapa Gigi nyatanya kian hari semakin menunjukkan kedekatan. Baru-baru ini diam-diam dan tanpa sepengetahuan banyak orang, Raffi dan Gigi ternyata berlibur selama 5 hari ke negeri Sakura, Jepang. Namun tidak hanya berdua, Raffi dan Gigi pun mengajak serta keluarga mereka masing-masing. Lantas, benarkah jika liburan dua keluarga besar ini telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Raffi dan Gigi? Dan benarkah pula jika perjalanan ini menunjukkan bahwa hubungan Raffi dan Gigi telah direstui oleh keluarganya masing-masing? Ya kemarin sempat ke Jepang. Diem kali ya badan. Karena ada saya ada keperluan untuk minta atraksi 5 hari. Ya kebetulan semuanya karena memang Gigi juga ada acara berlibur ya. Tapi memang saya udah bookingnya udah lama hari karena
Kalau pergi gitu kan udah bookingnya lama, udah dari kemarin-kemarin, jadi semuanya serba kebetulan, jadi ya senang aja. Kan bisa ikut tuh dia sama keluarganya juga gitu. Ya udah akhirnya ya kita bisa ketemu di sana. Lagi-lagi, Raffi dan Gigi memang masih menutup rapat hubungan mereka. Sejauh ini kebersamaan mereka di depan kamera memang masih bisa dihitung dengan jari. Di antaranya, foto Raffi dan Gigi saat keduanya mengunjungi adik Raffi yang melahirkan di Bandung, serta kebersamaan mereka saat merayakan ulang tahun bersama. Namun berbicara tentang negeri Sakura Jepang, tentu bukan tempat yang biasa-biasa saja bagi Raffi. Entah kenapa, negeri yang dipenuhi banyak bunga sakura pada musimnya ini seolah sangat melekat pada asmara Raffi. Masih teringat di ingatan kita, demi membahagiakan sang mantan pacar Yuni Syara, Raffi pun pernah membawa Yuni berlibur di negeri ini selama beberapa hari pula. Lalu mungkinkah sesuatu yang istimewa telah terjadi pada Raffi dan Gigi di tempat yang dipenuhi bunga sakura itu? Dan benarkah bahwa Raffi dan Gigi telah bertunangan di Jepang yang disaksikan oleh keluarga dari kedua pihak? Kita akan informasikan ke semua teman-teman wartawan. Kebahagiaan harus kita share sama wartawan. Doain aja lah rasanya. Pokoknya nanti tutut. Di saat Raffi makin serius menjalin hubungannya dengan Gigi, inilah kisah pasangan pengantin baru Dude Herlino dan Alyssa Subandono. Baru pulang dari bulan madu di Istanbul, Turki, Alyssa tampak makin nyaman memakai hijab. Terbukti saat hadir di berbagai acara, Alyssa selalu memakai hijabnya dan nyaris tak terlihat risih dengan penampilannya yang baru tersebut. Bahkan alih-alih merasa risih, Alyssa justru merasa nyaman dan tidak pernah merasa kepanasan saat memakai hijab. Lebih tenang aja sih gitu, kayak merasa bahwa ada sesuatu yang memang melindungi gitu, jadi kemanapun pergi itu lebih tenang. Yang kalau misalnya mungkin orang berpikiran bahwa kayak pasti panas gitu, ini nggak ngerasain panas sama sekali, jadi emang ya udah gitu, lebih tenang sih. Resmi menjadi Nyonya Dude yang selalu melekat dengan image religius, Alyssa memang telah mengganti pula penampilannya menjadi lebih religius, yaitu dengan memakai hijab. Lalu benarkah setelah berhijab, Alyssa pun mulai menolak satu persatu tawaran bermain sinetron yang menghampirinya? Benarkah Alyssa ingin lebih fokus mengurus rumah tangga? Dan jika ingin bermain lagi sinetron, benarkah Alyssa pun harus mengantongi izin dari Dude? Siapa yang bilang? Enggak sih, sebenarnya bukannya nggak mau ya, gitu maksudnya. Kalau membatasi mungkin karena kan sekarang peranan saya sendiri sudah bertambah gitu. Mungkin kalau yang kemarin belum menikah, sekarang sudah menikah dan menjadi istri dari Kak Dude, tentunya kan pasti rumah tangga di atas segalanya gitu. Jadi rumah tangga itu nomor satu, dan hal apapun yang memang sekiranya mungkin mengganggu, bukan mengganggu sih ya, tapi mungkin ya membuat rumah tangga kami memang mungkin kurang baik atau gimana, mungkin agak dihindari dulu gitu. Tapi bukan berarti berhenti sih gitu, cuman pastinya kalau untuk memang berkarir apapun itu pasti akan minta izin dulu sama Kak Dude. Setelah resmi menjadi suami istri, banyak perubahan memang dibawa oleh wanita yang akrab disapa Ica ini. Buktinya, selain berhijab, Alyssa pun mulai berpikir dewasa untuk melayani sang suami secara maksimal. Namun benarkah dengan berhijab, ternyata tawaran bermain sinetron pun menjadi berkurang? Apa kata Alyssa tentang rencana karirnya pasca memutuskan untuk berhijab? Nggak ada perubahan sama sekali ya gitu, maksudnya ya alhamdulillah kalau tawaran itu ada gitu kan, cuman nggak menjadi beban juga gitu dengan berhijab, karena memang ini kan bukan suatu halangan gitu. Ini kan justru sebenarnya adalah suatu hal yang memang sebenarnya seharusnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslimah gitu kan. Jadi ya nggak perlu takut sih kalau untuk karir, karena insya Allah pasti akan ada rezekinya. Jelas sekarang sih mohon doanya aja supaya tetap istiqomah dan
ya terus belajar sih.